Ceria bersama Pro2. 94,6 dari Pro2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro2. Khususnya untuk teman Pro2 di seluruh Jawa Timur. Ada Pro2 Surabaya, Malang, Madiun, dan juga Jember. Sore hari ini Titi dulu nih yang bakal menggantikan kalian ya untuk siaran. Jadi istirahat dulu sejenak, oke? By the way, sore ceria kali ini teman Pro2 itu sudah hadir tamu spesial yang punya usaha scrap printing. Yang awalnya tuh dia tuh suka desain aja, keterusan jadi usaha dan juga banyak banget peminatnya. Ini dia desainer muda kita, ada Kak Herlin. Hai, selamat sore Kak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, adem ya dengerin suaranya ya teman Pro2. By the way, kabar baik ya Kak ya? Baik. Tadi sempat kena hujan juga nggak sih? Iya nih, hujan dingin seharian ya. By the way, ngobrolin seputar desain gitu ya. Okay. Kak Herlin ini desainer muda di Kabupaten Sumenep nih teman Pro2. Dan sudah memulai untuk mendesain ini udah mulai kapan sih Kak sebenarnya? Awal mulanya itu nggak sengaja gitu ya. Saya 2012 itu ke rumah temen di Jogja, Sogan Batik. Yeah. Kebetulan sahabat saya namanya Iva. Nah, di sana saya iseng hanya di sebuah secari kertas aja. Iseng waktu itu saya ingat banget 2012 itu saya desain kebaya kutu baru. Kebaya kutu baru, tapi masih waktu itu masih lengan pendek ya. Masih zaman-zaman hijrah itu mungkin belum sepopuler sekarang. Oke. Dan tanpa sengaja saya mulai bikin itu dari kain perca. Oh, dari perca kain yang perca dulu. Yang nggak dipakai, saya coba bikin. Terus saya coba foto dan teman saya Iva itu bikin tagline-nya Sogan Batik by Lide. Oh, oke. Langsung dibikin ya. Iya, bingung juga sih. Apa ya brand? Teman saya, namamu siapa Mbak gitu. Herlin, jadi saya ambil Herlin Destriandina, jadi saya penggal satu-satu Lin D gitu. Jadinya Lide ya. Dari situ sih. Awalnya di tahun 2012 gitu ya, awal betul. Mulanya. Dan pertama kali yang dihasilkan dari desain Kak Herlin ini adalah kain itu ya, kain perca tadi, batik ya. Batik. Oke. Kutu baru itu. Dan booming itu sampai ratusan pieces itu sebulan laku itu. Wow. Oke. Alhamdulillah. Peminatnya kalau basic nih awalnya gitu ya. Kak Herlin ini memang suka desain atau sekolah desain atau gimana nih Kak? Suka, mungkin dari SMA itu suka baca majalah. Dulu zamannya majalah ya, tiap bulan itu sudah langganan. Apapun lah itu, masih boomingnya Dian Pelangi dan Ria Miranda gitu. Dari situ mulai ke Jogja, iseng aja itu, nggak ada kerjaan. Terus ternyata sebulan itu booming. Bulan kedua, bulan ketiga, sahabat saya tuh nawarin sekolah lagi ya Mbak. Gitu. Akhirnya saya nyoba sekolah, kebetulan sekolah di PAPMI di sana. PAPMI saya ambil fashion designer di Jogja. Di Jogja berapa tahun Kak? Setahun kayaknya ya, kalau nggak salah. Karena kan sebelum prasyarat masuk fashion design itu harus tahu jahit. Dan saya nggak tahu jahit waktu itu. Waduh, kan nggak tahu jahit gimana ceritanya nih sampai akhirnya bisa masuk juga di sekolah desain gitu Kak? Ya waktu itu karena keterbatasan finansial waktu itu ya. Saya ambil jahit itu yang basic, waktu itu masih 500.000 lah. Basic aja. Nah, saya gagal di celana. Saya bikin celana nggak bisa. Saya kapok. Celana bagi saya sulit banget. Akhirnya, dan kebaya, saya nggak bisa kebaya. Susah banget. Akhirnya saya memutuskan cari yang muslim aja lah, yang basic gampang. Dari situ mulai sambil belajar sekolah, terus sambil ya bekerja di Sogan Batik untuk setahun apa 2 tahun ya, lupa aku. Sekitar setahun apa 2 tahun di Sogan Batik. Itu terkenal banget ya di sana.
Slogan batik sekarang udah mendunia ya. Udah mendunia loh teman Pro 2. Dan ya Kak Herlin lulusan dari sana ya. Ciela. Iya. Iya, memang dari sana. Pengalaman-pengalaman yang dialami sama Kak Herlin nih saat sekolah desain gitu, itu seperti apa sih Kak yang dialami gitu? Adakah kesulitan gitu Kak? Desain itu tantangan terberatnya itu dalam moody. Kita tuh dituntut kalau sudah dapat PR gitu, suruh desain dengan tema A gitu, tema apalah. Misalnya kan biasanya yang menyangkut keadaan lingkungan sekarang gitu. Itu mumetnya nyari apa ya? Inspirasi ya. Inspirasinya itu. Wih, dan waktu desain dulu itu kan harus dituntut bentuk-bentuk baju yang aneh-aneh, entah draperi, apalah segala macam. Mumet itu. Ya, itu pengalaman seorang desainer ya teman Pro 2. Jadi nggak segampang yang dibayangin. Udah ya misalnya desain langsung boom, nggak gitu juga ya Kak ya. Masih melalui proses yang panjang gitu ya Kak ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi nih, biar teman Pro 2 penasaran kisah perjalanannya Kak Herlin gitu ya, sampai menjadi desainer muda di Kabupaten Sumeneb bahkan Madura. Wow, udah terkenal nih teman Pro 2. Dan desainernya itu atau desainnya, hasil desainnya udah sampai kemana aja sih sebenarnya? Nanti bocorannya ya. Simak dulu beberapa single berikut. Sore Ceria bersama Pro 2. Teman Pro 2, emang ya kalau menurut Kak Herlin tadi, jadi seorang desainer itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Ada proses-proses panjang yang harus dilalui sama Kak Herlin. Dan tentu saja kita bakal berbagi juga nih dengan teman Pro 2. Nah Kak Herlin, balik lagi nih ke cerita bagaimana sih Kak Herlin mengawali desain gitu ya, sekolah desain gitu. Dan ya memang panjang banget kan ya. Iya. Prosesnya tuh memang panjang banget. Ada nggak sih desain yang wah kayaknya ini nggak bagus nih, kayak batal untuk dijual gitu atau dipamerkan? Gagal gitu. produk gitu Gagal lah. produk lah ya. Nah, itu gimana? Banyak. Biasanya itu desain udah bagus nih. Kita ngomongin yang udah scrap ya. Yang udah scrap itu udah desain bagus di komputer itu udah terset bagus. Tahu-tahu waktu cetak warna yang teraplikasi ke kain beda. Aduh. Tapi mau gimana lagi? Ya sudahlah. Ke kitanya itu ke saya pribadi itu nggak serak gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa ngomong aku nggak suka ini. Ya udah kita coba. Tapi kadang somehow itu ya yang ke saya pribadi nggak cocok, booming. Itu pernah kejadian dan apa ya? Salah satunya scarf yang saya pakai ini. Pertama saya nggak cocok. Aduh ini kok warnanya rame banget gitu loh. Warna yang saya desain itu ke vendor bagian desain digital printingnya itu nggak gini gitu loh. Itu terlalu besar gitu bunganya gitu ya. Terus aduh udah kadung dicetak, udah banyak lagi cetaknya kan nggak bisa, kita kalau produksi nggak bisa selembar 2 lembar dong. Harus berlembar-lembar ya. Oke. Terus ya sudahlah. Kita lihat pasar gimana gitu ya. Ternyata ludes kayak kacang goreng, alhamdulillah. Ya, begitulah ya. Kadang yang terpikirkan oleh kita penerimaan dari netizen ataupun juga penerimaan dari orang-orang sekitar itu beda ya Kak. Beda. Malah laris ya, yang kita anggap wah kayaknya nggak cocok gitu ya. Iya. Kadang warna menurut saya ini warnanya bagus. Itu yang nggak bestseller. Pernah juga gitu ya. Itu pengalaman. Iya, sesuai dengan minat lah ya Kak. Minat dari sebenarnya dari masyarakat juga gitu yang suka dengan warna-warnanya gitu ya. Bukan dari minat kita dulu gitu ya. Oke, dari desain yang paling disukai sama, kalau tadi kan ada gagal produk ya. Desain yang paling disukai sama Kak Herlin itu apa sih sebenarnya? Saya tuh suka flower dan apa ya,
watercolor. Kalau watercolor itu apa ya? Gambar-gambar yang agak, kan ada gambar bunga yang benar-benar bunga. Kalau watercolor itu kayak pudar-pudar gitu loh. Oh, oke. Bunganya rada-rada ada yang pudar gitu ya? Iya, rada-rada pudar, rada-rada ada bayangan, itu watercolor namanya. Oke. Saya suka banget itu, tapi kadang nggak sama. Yang disukai sama Kak Herlin kadang nggak disukai sama konsumen gitu ya. Iya. Oke, itu adalah pengalaman yang kalau misalnya teman Pro 2 juga punya usaha juga seperti Kak Herlin gitu ya. Jadi memang benar-benar harus perhatikan kira-kira apa sih yang dimau sama konsumen gitu ya Kak ya. Iya, yang happening lah. Kalau sekarang lagi kapan hari apa ya? Yang tahun kemarin kan kuning ya. Aduh, laris itu meskipun saya nggak suka kuning. Iya, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mengawali jadi desainer gitu Kak, apa sih yang paling penting yang harus diperhatikan sama teman-teman Pro 2 nih Kak? Passion. Dia harus punya passion. Passion itu kan apa ya? Kesukaan, keminatan kita. Kita suka di bidang itu, dan yang terpenting itu harus tekun. Sejauh jatuh bangun, kita udah siap gitu. Kalau dibilang saya pernah pengen mundur, ya jelas manusiawi pengen mundur, capek gitu ya, moody banget itu. Tapi tatkala saya mau hengkang dari dunia ini, mau closing Instagram saya, tahu-tahu ada aja customer royalty saya tuh yang, "Mbak, aku mau desain ini ya, satu keluarga." Ya balik lagi. Dari situ saya mulai, memang harus tekun. Selain passion ya, selain memang minat bakatnya dia di situ, ya harus tekun. Oke, tekun yang paling utama teman Pro 2. Jadi kadang memang ya kadang rame, kadang Iya, sepi gitu ya iyalah. Kak ya. Namanya juga usaha. Semua usaha pun juga seperti itu gitu ya Kak ya. Iya. Oke, jadi desain yang pertama tadi yang paling diingat sama Kak Herlin itu adalah desain saat baju ya. Baju. Iya, kutu baru itu. Kutu baru ya yang paling diingat ya. Namanya sih Blessing 2012 gitu judulnya. Dan itu juga boom banyak juga ya. Alhamdulillah ya. Aku juga sempet lihat nih Kak, ini desain dari Kak Herlin gitu ya. Salah satunya adalah ada gambar yang dimana ada gambar kalau nggak salah Masjid Jami Sumenep. Itu juga masuk juga desain, kepikiran bikin desain itu tuh gimana Kak? Waktu itu HUT Sumenep ya. Saya gini, apa ya, pengen bikin apa gitu buat Sumenep gitu. Terus saya iseng ya desain waktu itu Masjid Jami. Another partnya itu, sisi satunya itu Labeng Mesem. Ada dua sisi ya? Iya, ada dua sisi waktu itu. Saya iseng, terus kebetulan saya memang kenal. Saya 2013 itu kan ke Sumenep, tinggal di Sumenep. Dulunya kan nggak tinggal di Sumenep. Tinggal di mana Kak? Di Jogja. Saya tinggal di Bali dan di Bali, Jogja di gitu Jogja. kan. Terus 2013 saya di Sumenep. Kebetulan waktu itu ada penilai penjurian lomba batik kayaknya. Saya waktu itu disuruh jadi juri. Nah, saya kenal dengan Ibu Fitri gitu. Sampai Ibu Fitri selesai dengan masa jabatan Ibu mendampingi ke Busro. Saya masih berkontak. Nah, saya iseng ngasih hadiah waktu itu ke Bu Fitri. Waktu itu pas kebetulan beliau ulang tahun atau apa ya. Pokoknya ada momen gitu. Pas kebetulan di HUT Sumenep itu. Tanpa sengaja Bu Fitri itu posting. Ya itulah. Langsung banyak responnya luar biasa. Saya juga kaget. Ternyata seneng ya ada Masjid Jami ikon itu. Gitu. Dari situ saya mulai kita ke Heritage Sumenep aja. Waktu itu pas bikin gitu Kak, ada berapa pieces yang dibikin? Awalnya berapa pieces? Pertama kali saya produksi itu kalau nggak salah 45 ya, yang pertama kali. Itu sampai yang bikin 2 kali apa 3 kali gitu. Wow, banyak. Karena pre-order ya, banyak orang yang minat, akhirnya saya buka pre-order lagi gitu. Banyak yang itu. Jadi selain tadi ada desain Masjid Jami, terus Labeng Mesem, apalagi nih Kak untuk di Scraft ya? Yang kemarin, yang tahun 2022 itu
Asta Tengki. Asta Tinggi. Iya, kubah paku ningrat ya itu yang kubah itu. Ya, bikin itu. Saya kan kalau desain, kalau selain bangunannya harus motif bunganya harus punya setema. Jadi kalau yang kubah di Asta Tinggi itu bunganya kenanga. Iya. Terinspirasi orang kalau ziarah kan pakai bunga kenanga. Iya. Oke. Makanya di tahun 2022 kemarin Asta Tinggi ya yang dijadikan desain. Iya. Sebenarnya kalau misalnya inspirasi desain gitu biasanya pas gimana sih Kak? Pas lagi ngapain gitu? Jalan-jalan. Wah, kalau Kak Herlin lagi jalan-jalan ngeliat gitu ya. Kadang kalau itu salah satu ornamen di batik yang 2022 saya iseng ke Masjid Jami, ada ornamen ukiran di dindingnya, saya foto, saya print. Saya masukin ke scarfnya. Ya begitulah ya kalau desainer itu lihat apa aja tuh jadi inspirasi teman Pro 2. Iya. Wah. Oke. Alhamdulillah. Jadi dari sekian banyak desain yang sudah didesain sama Kak Herlin, yang paling banyak peminatnya tuh apa Kak? Kalau sekarang ini ya, kalau ke 3-4 tahunan ke belakang ini memang heritage Sumeneb. Saya lebih concern ke lokal customer. Dulu kan kalau saya tidak begitu dikenal di sini, hanya orang-orang tertentu kan yang tahu di sini. Lebih banyak dulu customer saya itu Kalimantan, itu loyal banget Kalimantan sama Jakarta gitu kan. Tapi konsep craftnya memang nasional ya, biasa yang tema-tema biasa bebas. Nah 3 tahun 4 tahun terakhir ini saya lebih concern ke heritage Sumeneb. Jadi saya tinggal di Sumeneb apa ya, karena di Sumeneb itu kepikiran saya sih, orang kalau mau oleh-oleh hanya batik aja kan. Iya benar. Saya pengen konsep teknologi yang lebih modern, yang lebih ke maju ke anak muda, tapi ada sentuhan Sumenebnya apa, itu munculnya. Ya. Yang lebih dikenal gitu ya. Wah ini dari Sumeneb nih, asli Sumeneb gitu. Ya kan kalau scarf yang lainnya temanya Minang atau Bandung ya kan, Megamendung itu Sumeneb apa ya. Nah kepikiranlah ikon Masjid Jami itu. Itu yang paling banyak peminatnya ya Kak ya. Karena itu yang pertama kali. Dan booming di Kabupaten Sumeneb. Iya. Sampai dari luar Sumeneb pun juga banyak ada. Luar Sumeneb yang mereka asli kelahiran sini. Ya mungkin ada di luar kota gitu ya. Kangen dengan Sumeneb. Betul. Gitu ya Kak. Atau orang-orang yang mau bagikan souvenir itu banyak kok yang kemarin tuh belinya sampai 4-5 pieces untuk souvenir itu. Wah, ya. Menjanjikan juga ya teman bro. Kalau gitu seneng. Yes. Jadi, cuan. Ya cuan nih teman Pro 2. Yes, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 ngobrolin seputar scrap printing ini, susahnya di mana dan senangnya juga di mana. Pasti dong ada dong. Kalau tadi sih senangnya cuannya banyak. Nanti ya lanjut kembali, ada beberapa single kembali kita simak. Sore ceria bersama Pro 2. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria berjaringan Skorwil 10 Pro 2 Surabaya, Malang, Madiun dan juga Jember. Dan sore hari ini bersama Sumeneb, masih dengan Kak Herlin sebagai desainer muda Kabupaten Sumeneb yang udah go nasional. Nanti masih planning mau go internasional ya Kak ya. Amin. Dan sedikit bincang-bincang tadi di off airnya, ternyata karya dari Kak Herlin ini juga masuk di fashion Jogja ya. Fashion Week Jogja ya Kak. Jogja Fashion Week. Jogja Fashion Week. Tuh, keren. Jadi kalau balik lagi nih ke karya desain dari Kak Herlin, itu kan craft gitu ya. Awalnya memang dulu baju ya Kak ya. Iya, baju muslim kah? Baju muslim. Baju muslim untuk cewek ya? Iya. Cowok enggak? Cowok hanya paling kuku standar lah, kemeja gitu okay. doang. Waktu itu ada berapa karya nih Kak? Aduh,
Banyak ya? Banyak kali ya. Banyak kali. Banyak lah ya teman Pro 2. Yang paling diingat karya baju. Kalau yang tadi kan ada kutu baru yang sempat boom gitu. Nah kalau baju muslim yang paling boom itu apa Kak? Dulu spesialisnya tuh spesial. Dulu lebih ke baju pesta. Oke. Baju pesta yang banyak-banyak meter gitulah. Yang wah kayak bermekaran princess ya, ala gitu princess ya, begitu ala-ala ya, ya. betul. Oke. Booming itu sampai beberapa bulan, sampai tahunan itu. Orang nggak bosan-bosan itu aja yang mau diorder. Itu kan kalau baju dulu sistem pre-order memang. PO dulu, PO baru dulu. produksi gitu ya Kak ya. Pernah sih bikin bukan massal sih, sekali produksi berapa warna, cuman beberapa pieces aja. Itu sold out gitu kan, tahun berapa itu ya, lupa aku. Terus meskipun udah kayaknya habis itu yang roll-rollan, buka PO lagi gitu. Ternyata banyak peminatnya, banyak banget. Sampai 2 tahun lebih itu nggak bosan-bosan. Ya begitulah ya. Kalau udah boom banget itu pasti banyak banget peminatnya. Iya. Nah, kenapa sih Kak dari baju muslim gitu beralih ke scraf itu kenapa? Apa ada sesuatu hal yang terjadi kah? Panjang sekali nih ceritanya, tapi saya pendekin kok. Oke. Berawal dari keterbatasan waktu saya. Kebetulan saya kan bantu suami di pagi hari. Kalau saya bikin baju itu menguras tenaga dan pikiran, paling banyak pikiran ya. Harus repotnya gitu kan. Nah, terus berjalannya waktu dengan tenaga kerja penjahit binaan saya gitu. Dulu penjahit binaan saya ada sampai magang loh. Jadi saya punya penjahit binaan, karena saking tidak terhandle oleh kita orderan yang masuk, penjahit binaan itu mengusulkan pada saya untuk terima anak magang SMK waktu itu dari Pamekasan kayaknya. Berapa orang ya? 2 apa 3 gitu ya bagian itu. Akhirnya oke, kita terima, itu sempat begitu ya. Nah, dan berjalannya waktu beberapa tahun kemudian gitu, mungkin ada masalah pribadi dari bukan pekerja ya, Mbak jahit saya. Mbak jahit saya yang harus mereka ke Jakarta gitu. Akhirnya saya juga tidak bisa melarang mereka untuk pergi. Akhirnya ya mereka pergi ke Jakarta dan saya juga terkurangi kan akhirnya, dan mengurangi PO-PO itu. Itu yang paling utama gitu. Paling utama, dan kadang ada yang plagiat. Wah, kayaknya masih harus ya. Karya itu memang harus dihormati ya. Waduh, plagiat lagi. Bukan hanya lagu aja diplagiatin, tapi desain pun juga diplagiatin. Yang paling diingat apa nih Kak? Pas waktu karya yang paling diingat sama Kak Herlin, susah-susah payah desainnya. Terus ada yang plagiatin, dijual murah juga. Itu gimana Kak? Biasanya yang bahasanya draperi ya, yang kayak princess itulah modelnya, yang entah kenapa itu kok booming gitu kan. Mungkin kebetulan yang waktu itu belinya dia berbadan bagus dan mungkin selegram atau cantik, dia posting di Instagram, mungkin itu yang booming dan diplagiatin dengan harga murah. Dan akhirnya orang kan tidak mau lihat brandnya ya, yang penting murah gitu kan. Murah, oke, dibeli. Nah, dari situ saya mulai, nggak apa-apa sih, saya nggak marah, cuman memang itu rezeki ya, cuman jalannya aja yang salah. Nah, dari situ kadang apa yang saya desainkan secara custom dijahit kembali, dicontek kembali, dicontek kembali, dijahitkan di tukang jahit yang lain dengan harga yang murah. Nggak masalah sih kalau kayak gitu ya sudah, memang saya tidak bisa menahan itu, tidak bisa. Kita bisa tidak membendung ya. Itu tidak bisa. Tapi yang pasti mudah-mudahan untuk masyarakat khususnya ya dimanapun gitu yang lagi tune in, ada baiknya sih kalau memang
pengen menghargai desainer-desainer di Indonesia gitu ya. Salah satunya ya dengan menghargai karyanya, dengan tidak menjiplak gitu ya Kak ya. Nggak cuman saya, kelas yang sudah besar aja Iya bener sih. banyak. Tas aja diciplak. Ya bener banget. Yes. Tapi ya begitulah ya resikonya jadi seorang desainer gitu ya Kak ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita mau terjun ke dunia desainer ini nih Kak, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya, khususnya yang baru bener nih yang mau terjun ke dunia desainer ini, apa sih Kak yang perlu diperhatikan? Dia harus punya ciri khas dengan apa ya, yang bedain dari karya orang lain. Orang kalau lihat oh ini karyanya Lide ya gitu, oh ini karyanya si A, udah tahu dia gitu. Jadi sudah punya ciri khas sendiri gitu. Kalau saya tanya ciri khas saya apa, saya juga bingung ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat gitu ya Kak. Iya, katanya sih begitu. Tapi selalu dengan flowers sih. Selalu bunga. ada flowersnya ya teman Pro 2. Oke. Dan ada juga nggak sih yang ingin disampaikan sama Kak Herlin nih berkaitan dengan jadi seorang desainer gitu. Pasti perjalanannya juga nggak mudah, harus tekun juga. Apalagi nih Kak yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang desainer yang sukses kayak Kak Herlin gitu? Kalau mau sukses itu memang tidak bisa kerja sendiri, harus tim. Ya, saya mengakui itu, harus kerja tim, dari media sosialnya, apa konten kreatornya, terus konsep dari desain itu sendiri, ciri khas itu sendiri, itu yang paling utama. Dan mungkin biar dia terus bertahan itu, ya itu tekun dan mengikuti tren kayaknya. Memang harus ngikutin tren itu. Iya benar. Warna yang sekarang lagi booming apa, itu yang dikeluarin, kayak gitu. Harus up to date Ya, betul, bener. Nah Kak, selain tadi sampai di Kalimantan, karya dari Kak Herlin, Jakarta, udah nyampe kemana aja nih Kak? Kalau yang saya ketahuin sih dari alamat pengirimannya sih, ya itu pernah di Papua. Tapi kalau ke luar negeri saya nggak tahu ya, belum kayaknya. Pengen punya rencana untuk go internasional juga nggak sih Kak? Mimpi itu selalu ada. Selalu digumamkan dalam hati. pengen kemana nih pertama kali? Mungkin aja ya kan, semuanya kan bisa terjadi nih Kak. Negara mana yang pengen Kak Herlin pertama kali untuk desainnya Kak Herlin ini? Sekarang lagi boomingnya Turki kayaknya ya. Turki, yes. Turki itu ya, tapi bukan ke Kapadokia enggak ya? Kapadokia. Enggak, ke situs-situs Muslim Islam, ke situs-situs Islam sebagai inspirasi untuk karya saya pastinya. Biar nanti biasanya kalau jalan ke Kapadokia, Kapadokia lagi ke Turki nih teman Pro 2 itu bisa ini dapat inspirasi gitu ya, Kak, betul, ya. betul. Okay. Yes. Yang pasti teman Pro 2 ini juga mudah-mudahan jadi referensi juga untuk teman Pro 2 ya, yang ingin jadi desainer. Ya memang rada-rada susah sih ya Kak ya untuk menjalani itu semua, karena memang dari awal Kak Herlin ini sekolah dulu, nggak segampang yang dibayangin, harus ada basicnya gitu tapi awal-awal pernah ini juga nggak sih Kak, kayak kalau desain itu kan mesti gambar nih. Ada kesusahan juga nggak sih Kak pada saat gambar? Di sekolah itu diajarin caranya kita bikin siluet, caranya kita belajar warna, color palette, segala macam diajarin. Nggak kucuk-kucuk desainer itu gambar, nggak. Ada color paletnya, terus ada siluetnya, ada kalau khusus baju kalau dulu ya. Kalau orang bentuknya apel, bentuknya pir, itu harus pakai baju kayak gimana, model kayak gini itu berpengaruh enggak, kayak gitu. Dan ada sebutan-sebutan fashion yang harus kita ketahui.
baju-baju yang dipakai siang, malam, sebutannya apa, kayak gitu. Wah, ternyata banyak Banyak, banget ya yang iya. perlu kita pelajari jadi seorang desainer. Dan Iya. Kak Herlin ini sudah menjalani semuanya. Sampai saat ini pun dia menjalaninya dengan tekun tentunya. Itu pesan yang paling utama sih teman berdua. Dimanapun kamu berada, kalau misalnya kamu ingin jadi seorang desainer terkenal seperti Kak Herlin yang udah go nasional nih teman berdua. Amin. Udah go nasional gitu ya. Ya, yang paling utama adalah kerja tim, terus juga tekun, dan ya nggak mudah menyerah itu ya. Oke, dan pastinya senang banget Kak Herlin sudah Udah ya? ngobrol tanpa terasa ya. Terasa, terima kasih. Udah menemani Pro 2 Sumenep, Surabaya, Malang, Madiun, dan juga Jember khususnya. Terima kasih juga untuk Pro 2 Sekoril 10 ya, sudah menyimak Pro 2 Sumenep sore hari ini di Sore Ceria. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur khususnya. Titip pamit, dan juga Kak Didin, Kak Herlin, terima kasih ya. Terima kasih untuk kembali. waktunya. Iya, terima Selamat kasih. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Ceria bersama Pro 2.